Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahasiswa Podcast. Perkenalkan, nama saya Purwa Sofiatullah sebagai host di sini. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa Blitar. Salah satunya adalah Sisilia Hadijon. Kak Sisil, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak Sofi, sehat. Dan yang kedua ada Reza Nora Menita. Kak Nora, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir ada Adinda Rahayu Trisna. Bagaimana Kak Dinda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Sofi. Di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi telah diterapkan untuk melakukan praktek baru pemasaran dan bisnis. Seperti halnya sistem informasi manajemen sekarang ini sudah berkembang menjadi yang lebih canggih. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap perusahaan sudah melakukan perubahan sistem informasi manajemen yang lama menjadi sistem informasi manajemen yang lebih canggih. Salah satunya itu PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1746. Pos Indonesia ini telah beberapa kali mengganti status jabatan PTT seperti Pos, Telegraf, dan Telepon. Kita akan mengulik sedikit tentang PT Pos Indonesia. Bagaimana sih Kak Sisil PT Pos Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya melalui sistem informasi manajemen? Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai PT Pos Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya melalui sistem informasi manajemen. PT Pos Indonesia kini tengah menjadi sorotan publik karena diisukan bangkrut. Terlepas dari kabar itu, PT Pos Indonesia kini sudah memiliki rencana pengembangan bisnis guna menambah pendapatan perusahaan. Pos Indonesia juga kini sedang mempersiapkan strategi untuk masuk ke ranah industri digital guna lebih mengembangkan sisi bisnis. PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis mobile sejak tahun 2010. Hal ini dilakukan agar semua dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai biaya pengiriman paket, lacak paket, transfer, dan lain-lain yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Untuk selanjutnya, pendapat dari Kak Reza. Apa aja sih bagian-bagian sistem informasi yang terlibat dalam PT Pos Indonesia? Bagian-bagian sistem informasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan bisnis PT Pos Indonesia. 1. Sistem Enterprise Resource Planning. Sistem ini digunakan untuk operasi, jasa, dan distribusi dengan pertimbangan perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia perusahaan, akuntansi keuangan, logistik, dan distribusi secara tepat waktu. 2. Sistem Customer Relationship Management. Terdapat 3 program. 1. Program evila.com. Ini untuk mengetahui perilaku pelanggan, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pelanggan, merespon permintaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan terarah. 2. Program Kontak Kami. Ini merupakan wadah yang dimiliki oleh pelanggan apabila menginginkan untuk berkomentar, kritik, saran, pertanyaan, atau pengaduan kepada pihak Pos Indonesia. 3. Program Jejak Pendapat. Ini merupakan sarana komunikasi dengan PT Pos Indonesia melalui media sosial seperti email, Twitter, Facebook, dan dapat diakses secara langsung melalui website PT Pos Indonesia. 3. Sistem Supply Chain Management. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem ini untuk mengelola akun-akun pemasoknya. Pemasok utama yang telah disyaratkan mempunyai pengetahuan memadai mengenai sistem informasi dan internet working. Bagaimana sih Kak Reza manfaat bagi pengembangan bisnis PT Pos Indonesia? Ada 5 bagian sistem informasi manajemen yang terlibat di dalam bisnis PT Pos Indonesia. Yang pertama, sumber daya informasi merupakan bagian yang diperlukan karena apabila informasi yang disampaikan dalam bentuk yang tepat, maka akan memiliki relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan.
Hal ini akan memudahkan PT Pos Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai bisnisnya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memproses data dan transaksi sebagai penyedia informasi yang diperlukan oleh user untuk perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian bisnis. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur merupakan sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan. Yang keempat, sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemasaran produk. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia merupakan program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Menurut pendapat Kak Sisil, perbedaan penggunaan sistem informasi yang digunakan PT Pos Indonesia dengan pesaing itu yang bagaimana sih? Baiklah, perbedaan penggunaan sistem informasi yang digunakan PT Pos Indonesia dengan perusahaan pesaing. Yang pertama yaitu, jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya, maka tarif yang dikenakan oleh Pos Indonesia lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan baik. Hal ini patut diapresiasi karena Pos Indonesia memahami ekonomi rakyat Indonesia. Jadi, pengiriman barang melalui pos dapat menjadi rekomendasi untuk semua orang karena tarif yang lebih terjangkau. Baiklah, yang kedua yaitu Pos Indonesia memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas, bahkan menjadi yang terluas di antara lainnya. Hal ini karena Pos Indonesia sudah berdiri sejak lama, dan Pos Indonesia bisa mencapai pelosok dan pedalaman yang jarang diakses oleh perusahaan lainnya. Mbak Dinda, strategi yang bagaimana sih untuk sistem informasi manajemen yang tepat bagi PT Pos Indonesia agar kompetitif dan mendukung kinerja PT Pos Indonesia? Strategi informasi manajemen yang tepat bagi PT Pos Indonesia agar kompetitif dan mendukung kinerja PT Pos Indonesia. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi atau IT untuk membantu perusahaan dalam hal mendapatkan keunggulan bersaing, meminimalkan hal yang tidak menguntungkan sehingga tercapai tujuan strategi perusahaan. Sistem informasi strategis membantu PT Pos Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan yang memberikan keuntungan strategis dibanding pesaing dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan nilai atau volume. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Dengan ini, PT Pos Indonesia selalu berusaha untuk melakukan inovasi dalam jasa pelayanan dan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain memiliki jenis-jenis yang sama. Layanan bisnis komunikasi diluncurkan berupa surat pos standar atau surat kilat khusus, telegram, dan lainnya. PT Pos Indonesia terus berupaya melakukan pengembangan terhadap sistem pelayanan yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pos yang baik, cepat, berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah PT Pos Indonesia semakin gencar untuk melakukan strategi bersaing perusahaan sejenis lainnya. Hal ini dilakukan agar PT Pos Indonesia dapat bersaing di tengah masyarakat. Untuk saran pembahasan kali ini adalah PT Pos Indonesia harus mempertahankan standar kualitas layanan dan jaminan mutu kepada masyarakatnya. Selain itu, PT Pos Indonesia juga harus tetap meningkatkan brand image
perusahaan sehingga mampu bersaing secara kompetitif dengan penyelenggaraan pos lainnya. Sekian podcast dari saya, dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.